Halo semuanya. Nah, hari ini kita mau bikin podcast dengan tema spiritualitas Gen Z dengan judul Mencari makna hidup dari perspektif agama Islam dan Katolik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berdua, saya Tika dan teman saya Dandi akan membahas, kita akan bertukar pikiran ya tentang makna kehidupan. Oke, salve teman-temanku semua. Saya dan Mbak Tika akan membahas terkait spiritualitas Gen Z dari sudut pandang agama Muslim dan agama Katolik. Oke. Nah, Gen Z ini kan akrab banget dengan teknologi, ya kan, bener ya. Jadi anak-anak kelahiran 2000 ke atas itu tumbuh kembangnya dan kehidupannya itu beriringan dengan teknologi, serba cepat, serba mudah, gitu kan. Apapun bisa dijangkau dengan mudah gitu. Jadi kayak buka TikTok, Instagram itu sudah penuh banget info-info gitu ya. Nah, karena mereka kehidupannya dipermudah gitu ya dengan teknologi, jadi bisa melihat kehidupan luar negeri yang sangat amat liberal itu dari teknologi, dari gadget itu mereka sudah bisa melihat dan bisa menggambarkan seperti apa. Tapi di Gen Z itu ada menurutku tuh ada sesuatu yang mereka tuh sebenarnya kosong. Apa itu, Tika? Nah, itu kekosongan mereka tuh ada pada bagaimana memaknai kehidupannya berdasarkan keyakinannya, gitu. Nah, kayak kalau di Al-Qur'an ada surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi surat itu menyatakan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya kita itu manusia itu lahir di dunia ini tujuannya bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga harus kembali kepada Tuhannya, gitu. Kembali mengingat Tuhannya, gitu. Nah, dari perspektifnya Dandi gimana tuh? Lihat spiritualitas Gen Z saat ini yang serba digital, yang bangun pagi sampai tidur malam sama HP terus, melupakan doa. Ini spiritualitas Gen Z sekarang ini tentunya terganggu, kurang rohani, lebih ke hal-hal yang teknologi seperti itu. Kalau di dalam agama Katolik tadi Muslim Batika sudah sampaikan di ayat Al-Quran. Kalau di dalam agama Katolik itu Yesus pernah bilang, itu ada di dalam Injil Yohanes terkait aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi hidup yang penuh makna itu bukan soal materi, bukan soal HP, mobil, pengen ini itu, bukan, tetapi melainkan hidup yang penuh dengan doa, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, pokoknya selalu berada dalam doa, apapun yang kita lakukan sertai dengan doa. Kalau Gen Z saat ini kan lebih ke HP, apa-apa sedikit suratnya ke HP, sekali-sekali surat di dalam doa ke Tuhan Yesus. Itu mantap. Oke, jadi sebenarnya khotbah-khotbah dari Muslim, dari Katolik juga diakses lewat handphone tuh sebenarnya ada ya, kayak doa-doa gitu kan bisa kan diakses lewat kayak sekarang tuh banyak pendeta, banyak ustadz yang bikin podcast, yang bikin suatu platform di Instagram, entah TikTok, entah YouTube untuk mengingatkan kita kembali kepada Tuhan gitu ya. Tapi sayangnya Gen Z pun sibuk mencari dunianya gitu. Jadi jarang banget kalau sekarang lihat itu jarang banget masjid itu kalau di Muslim ya, masjid itu jarang dipenuhi oleh remaja-remaja masjid sekarang. Mayoritas ibu-ibu karena kalau remaja tuh lebih mentingin duniawi. Kadang juga mereka berdalih bahwa aku sudah belajar kok lewat sosial media kayak gitu. Nah, kalau dari Katolik tuh gimana? Sama Mbak Tika. Kalau di gereja juga yang lebih ramai itu orang-orang tua, di atas umuran 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Kalau anak-anak muda sekarang susah banget diajak ke gereja. Di beberapa paroki-paroki di perkotaan maupun di desa juga banyak OMK yang tidak hidup. Sebenarnya OMK itu adalah masa depan gereja itu sendiri. Jadi relasi Gen Z dengan Tuhan itu sangat-sangat berkurang ketika. Nah, ini tantangan banget ya berarti sebagai kita yang hidup di dunia digital ini, bagaimana kita itu tetap mawas diri, tetap bisa selain kita memenuhi duniawi kita,
bagaimana kita ini bisa tetap ingat kepada Tuhan kita gitu. Karena memang kita itu hidup pasti untuk mati Untuk mati. gitu. Sedangkan kalau kita sudah nggak ada di bumi ini gitu, yang bisa kita apa namanya, kita berbekal di dunia di akhirat itu kan tetap amalan kita di bumi tadi ya, kayak entah itu amalan kebaikan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, terus juga selama kita hidup itu kita juga akan meninggalkan legacy gitu, kayak salah satu warisan yang nanti kita berikan ke anak cucu kita itu adalah agama. Bener nggak sih kayak Benar. gitu? Jadi di dalam agama Katolik juga di Injil Roma itu ada sebuah kalimat juga yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Hal ini kan menjelaskan juga kepada kita semua, terkhusus gensi-gensi yang sangat bergantung sekali dengan materi-materi duniawi. Jadi karena apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita punya, harta benda yang di dunia ini kan tidak kita bawa mati. Benar sekali. Nah, ini untuk untuk wawasan para Gen Z Ya. gitu. Tetap kita harus mengejar dunia, tapi juga jangan lupa untuk mengejar akhirat. Ya. Dan tetap respect gitu. Apapun agama kalian, kita harus tetap cinta damai. Cinta damai. Terima kasih. Terima kasih. Salam cinta damai Sama. dari kami. Salam dulu. Mantap.